Saudara, objek wisata Lembang Park and Zoo di kawasan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat masih ditutup pasca kaburnya macan tutul dari kandang karantina. Wisatawan yang datang harus putar arah dikarenakan petugas gabungan masih melakukan penyisiran pencarian macan tutul titipan Balai Besar Karantina Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Barat. Penyisiran menggunakan anjing pelacak Polda Jawa Barat menyusuri seluruh area Lembang Park and Zoo. Diduga macan tutul menuju habitatnya di hutan lindung kaki Gunung Tangkuban Parahu. Petugas gabungan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat dan pengelola Lembang Park and Zoo masih mencari macan tutul yang lepas dari kandang karantina pada 28 Agustus lalu. Sepekan pencarian setelah menyisir area Lembang Park and Zoo, drone thermal pun diterbangkan. Lalu memancing macan dengan umpan makanan juga telah dilakukan. Namun upaya hingga Kamis sore belum membuahkan hasil, saudara. Dan berdasarkan jejak kaki macan dan observasi di lapangan, petugas BKSDA menduga macan tutul sudah keluar dari area Lembang Park and Zoo menuju ke arah hutan di kaki Gunung Tangkuban Parahu. Petugas juga meminta masyarakat tetap waspada dan melaporkan jika melihat pergerakan macan tutul. Berdasarkan jejak terakhir di lingkungan LPJ. Nah, dari jejak terakhir itu kita coba cari observasi di luar kawasan LPJ yang dimungkinkan pergerakannya secara naluri dia akan bergerak ke arah mana, dan sudah kita observasi itu ke arah wilayah-wilayah kebun dan menuju hutan. Jadi secara naluri pun macan tutul itu akan mencari ke habitatnya. Yang kami curigai, ternyata 3 jalur itu mengarah semuanya ke hutan lindung di kaki Gunung Tangkuban Parahu. Dan ketika kami observasi pun ada beberapa tanda-tanda seperti jejak kaki ya, meskipun itu terlihat sudah lama. Dan saudara, untuk mengetahui informasi terkini terkait pencarian macan tutul yang lepas, sudah ada jurnalis Kompas TV Vida Alatas di Bandung, Jawa Barat. Selamat siang, Vida. Bagaimana perkembangan terkini pencarian macan tutul yang lepas dari kandang karantina di Lembang Park and Zoo dan sejauh mana upaya yang sudah dilakukan oleh petugas? Ya, Desi dan juga saudara, kalau sebelumnya langkah yang dilakukan oleh tim gabungan atau kemudian koordinasi yang dilakukan ini adalah berkaitan dengan penyisiran intensif atau pencarian intensif terkait adanya macan tutul dari Lembang Park and Zoo yang kemudian lepas begitu ya. Maka saat ini dengan tadi kami juga sudah berbincang atau mengontak dari Balai Besar Konservasi Alam Jawa Barat yang menyebutkan dengan adanya bukti-bukti terkait dengan keberadaan macan tutul yang sudah tidak berada di area atau wilayah dari pemukiman warga, melainkan sudah kemungkinan besar kembali ke habitatnya, tepatnya di kaki Gunung Tangkuban Parahu. Maka dengan bukti-bukti yang sudah dikantongi oleh Balai Besar Konservasi Alam atau BBKSDA Provinsi Jawa Barat, saat ini yang dilakukan adalah pantauan bagi warga begitu. Kalau melihat upaya, Desi dan juga saudara, sebetulnya pasca lepasnya macan tutul dari Lembang Park and Zoo pada 28 Agustus lalu, sejumlah upaya komprehensif ini telah dilakukan, mulai dari penyisiran dan juga penutupan lokasi-lokasi yang disinyalir menjadi lokasi zona merah yang memungkinkan keberadaan dari macan tutul tersebut. Lalu juga kerjasama dengan sejumlah pihak mulai dari TNI, Polri begitu ya, Desi dan juga saudara. Lalu juga ada kerjasama atau koordinasi dengan lembaga konservasi lain. Lalu pemerhati macan tutul, serta edukasi-edukasi dan juga arahan-arahan yang diberikan dari BBKSDA kepada warga sekitar terkait edukasi tentang macan tutul ini. Kalau dari TNI dan juga Polri, dari Polri, Desi dan juga saudara,
yang dilakukan ini adalah kerjasama terkait penggunaan anjing pelacak atau K9 untuk kemudian melacak keberadaan dari macan tutul tersebut. Untuk bersama dengan TNI yang dilakukan ini adalah unit kavaleri, di mana unit kavaleri TNI ini juga selama masa pencarian macan tutul kemarin yang dilakukan adalah berjaga untuk memastikan jika kemudian ada potensi bahaya dari macan tutul atau macan tutul tersebut bisa menyerang warga atau petugas yang memang tengah melakukan penelusuran atau pencarian, regu tembak, persenjataan ini juga dilengkapi dalam unit tersebut. Lalu juga ada drone thermal yang dikerahkan selama pencarian ini, Desi. Ini untuk kemudian melacak dan juga menangkap pergerakan dari macan tutul yang masih dicari, dan juga yang juga dilakukan ini adalah pemasangan kamera dan juga kandang jebak di area-area yang berhasil sesuai dengan penelusuran ini terdapat jejak dari macan tutul tersebut. Jadi kalau ditanya saat ini, Desi dan juga saudara, sudah ada penurunan status begitu ya dari yang sebelumnya pencarian intensif, dengan adanya bukti-bukti yang sudah dikantongi dari BBKSDA Jawa Barat terkait sudah kembalinya macan tutul tersebut ke habitatnya. Maka saat ini yang dilakukan adalah pemantauan dengan tentunya menunggu laporan-laporan dari warga jika kemudian keberadaan macan tutul tersebut ini kembali mendekati dari pemukiman warga. Desi. Oke, tadi dikatakan bahwa diperkirakan macan tutul ini sudah kembali ke habitatnya. Tapi seberapa besar potensi macan tutul ini bisa masuk kembali ke permukiman warga di sekitar Lembang, dan bagaimana respon masyarakat sekitar, Vida? Kami juga menanyakan terkait hal ini kepada ahlinya tentunya, Desi dan juga saudara. Dalam hal ini adalah Kepala Balai Besar Konservasi Alam atau BBKSDA Provinsi Jawa Barat, yang menyebut sebetulnya kalau dari karakter macan tutul dan juga kalau melihat sejarahnya tidak ada secara statistik begitu ya, Desi dan juga saudara, data yang menyebutkan tingginya konflik antara manusia dengan macan tutul. Artinya sebetulnya kalau melihat karakter macan tutul sebetulnya tidak membahayakan bagi manusia jika macan tutul ini tidak merasa terancam, karena karakter dari macan tutul ini justru menyukai daerah-daerah yang sepi dan terganggu dengan keramaian. Artinya kalau ada hiruk pikuk dan juga keramaian dari manusia, macan tutul itu biasanya cenderung menjauhi area tersebut. Tapi tentunya yang menjadi fokus utama ini adalah ternak atau peliharaan dari masyarakat ataupun penduduk sekitar, di mana tentunya dengan masih adanya status macan tutul yang kemungkinan besar masih dicari, ataupun masyarakat yang tinggal berdampingan begitu ya dengan habitat macan tutul, dalam hal ini adalah di bawah kaki Gunung Tangkuban Perahu, yang memiliki ternak, edukasi tentunya terus diberikan terkait bagaimana menjaga ternak, diantaranya adalah dengan memastikan bahwa kandang dari ternak mereka ini tertutup rapat. Lalu juga selain itu ini adalah terkait penerangan agar hewan ternak mereka tetap aman. Desi. Baik, terima kasih Vida Alatas atas laporan Anda dari Bandung, Jawa Barat.